Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat, sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi Hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil. Kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam Hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu. Tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral, hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan Hukum Taurat. Kedua, motif pemberian Hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa Hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia. Hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu." Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Dan dalam pembukaan Hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi Hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian Hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah Hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini,
hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam Perjanjian Baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 Miskonsepsi tentang Hubungan Injil dan Hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.